Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Setelah tadi kita membahas pembiasan pada lensa tipis gitu ya. Nah, di sini masih nyambung ke pembahasan pada lensa tipis. Di sini kita mau mempelajari bagaimana sih perhitungan pembiasan pada lensa lengkung. Lensa lengkung itu berarti lensa tipis tadi ya. Karena teman-teman, lensa lengkung itu kita bagi menjadi dua bagian di sini. Ada lensa cembung dan juga lensa cekung. Nah, apa sih yang membedakan perhitungannya antara lensa cembung dan lensa lengkung? Nah, teman-teman, yang membedakannya, kalau lensa cembung itu dia lensanya bernilai positif ya. Kalau lensa cekung nanti kalau lensa cembung itu nanti si fokusnya bernilai positif, teman-teman. Kalau lensa lengkung berarti nanti si fokusnya itu bernilai negatif. Oke, di sini kurang ya. Kita tulis di sini dia bernilai negatif. Nah, untuk rumusnya baik itu lensa positif ataupun lensa negatif, teman-teman rumusnya sama. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kemudian untuk mencari perbesarannya sama M sama dengan S aksen per S. Yang membedakannya nanti kalau lensa cembung, F-nya harus kita kasih tanda positif. Kalau lensa cekung berarti nanti F-nya kita kasih tanda negatif. Nah, seperti pada cermin, ada cara cepatnya teman-teman supaya kita tidak perlu menggunakan rumus ini dulu nih. Jadi bisa langsung menggunakan rumus perbesaran. Rumusnya apa? Sama kayak tadi. M sama dengan posesif ya. Untuk penurunannya Ibu sudah jelaskan pada cermin. Nah, ini harusnya ada tanda mutlak ya, teman-teman. Nah, Ibu lupa nulis. Nah, ini harusnya ada tanda mutlak. Untuk keterangannya dapat teman-teman lihat di sini. F itu adalah jarak fokus lensa, S itu jarak benda ke lensa. Oke, lupa belum ditulis. Kemudian di sini ada S aksen. S aksen itu jarak bayangan ke lensa dan M itu adalah perbesaran bayangan. Kemudian teman-teman di sini pada rumus pembiasan pada lensa cekung itu ada catatannya. Nah, catatannya teman-teman di sini, jika lensa disimpan pada medium yang berbeda, maka kekuatan lensa akan berubah. Ya logikanya kalau misalnya kita punya kacamata, kita pakai di air, beda ya, nggak bisa berfungsi secara normal gitu ya. Maka nanti cara menghitung fokusnya nggak kayak tadi, 1/S ditambah 1/S aksen. Di sini rumusnya untuk mencari fokusnya menjadi NL per NM dikurangi 1, ini kita kasih kurung, jadi ini harus kita kerjakan dulu gitu ya. Baru nanti dikali 1/R1 ditambah 1/R2. Loh, kenapa jari-jarinya ada 2? Nah, karena teman-teman biasanya lensa itu biconvex misalnya. Jadi dia punya 2 kelengkungan. Nah, Ibu contohkan lensa cembung. Nah, berarti dia punya 2 kelengkungan. Nah, ada misalnya ini kita anggap R1. Nah, ini kita anggap R2. Nah, makanya di sini muncul ada R1 dan R2. Dengan NL itu adalah indeks bias lensa, teman-teman. NL indeks bias lensa, NM itu indeks bias medium, dan R1 dan R2 itu adalah jari-jari kelengkungan lensa. Yang harus teman-teman ingat, salah satunya harus bernilai negatif ya. Jadi kalau misalnya ini kita anggap kesumbu positif, berarti R2 positif, R1 negatif. Jadi teman-teman boleh pilih salah satunya, dia harus bernilai negatif. Nah, kemudian jika beberapa lensa digabungkan, misalnya kita punya lebih dari satu lensa, kemudian lensanya itu digabungkan, teman-teman, maka nanti kita akan mendapatkan F gabungan, yang rumusnya itu 1/F gabungan sama dengan 1/F1 ditambah 1/F2 ditambah 1/F3 dan seterusnya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, terlebih dahulu Ibu akan tunjukkan contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya Ibu ambil dari SBMPTN 2014. Nah, teman-teman, kita pelajari bareng-bareng ya. Nah, di sini contoh soalnya, ada sebuah benda diletakkan di depan lensa cembung yang memiliki jarak fokus 24 cm.
Oke, berarti kita tulis di sini F-nya adalah 24 cm. Nah, jika bayangan yang terbentuk adalah tegak dan diperbesar 4 kali, oke, berarti M-nya adalah 4 kali. Maka letak benda adalah titik-titik sentimeter dari depan lensa. Oh, yang ditanyakannya itu adalah S-nya, teman-teman. Untuk menjawabnya, cukup sederhana. Teman-teman pakai rumus yang cara cepat. Nah, yang mantan posesif. Kita tinggal masukkan M-nya itu adalah 4 ya. Dari soal diketahui F-nya 24 cm, S-nya ditanyakan, F-nya 24. Tinggal kita pindah ruaskan yang S min 24. Kita kalikan dengan 4. 4S min 96 sama dengan 24. 4S sama dengan 96-nya pindah ruas 120, sehingga S sama dengan 120 dibagi 4, hasilnya 30 cm. Oke teman-teman, itu materi pembiasan pada cermin tipis ya. Dan ini perhitungannya adalah perhitungan pada lensa lengkung ya. Jadi bukan cermin tipis, lensa tipis. Jadi lensa tipis itu ada lensa cembung, ada lensa cekung gitu ya. Dan ini contohnya. Oke. Ibu akan lanjut ke video selanjutnya. Nah, sementara teman-teman nunggu, teman-teman kerjakan tipe-tipe soal tentang pembiasan pada lensa tipis ini di modul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.